Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 26 ayat pertama sampai ayat 35. Kejadian 26 ayat pertama sampai ayat 35. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop yang ingin disampaikan kepada kita merupakan sebuah kisah tentang perjalanan hidup Ishak dan Ribka. Kitab ini sangat menarik karena kisah perjalanan hidup Ishak hampir sama dengan kisah hidup Abraham. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kitab Kejadian pasal 26 menunjukkan bagaimana Ishak mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa di negeri itu timbul kelaparan. Artinya bahwa baik Abraham maupun Ishak sama-sama mengalami bencana kelaparan. Pada zaman itu, Abraham pergi ke Mesir, sedangkan Ishak tidak. Kemudian Ishak mengulangi kesalahan Abraham. Karena Ishak takut dibunuh, maka Ishak meminta agar Ribka mengakui sebagai saudaranya. Perbedaan di sini sangat jelas. Apa yang dilakukan oleh Abraham menimbulkan bencana bagi Raja Firaun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak tidak membawa bencana bagi Raja Abimelek. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dari beberapa firman Tuhan kita lihat mengapa Tuhan menyertai mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai Abraham, begitu juga Tuhan menyertai Ishak. Inti dari renungan firman Tuhan hari ini, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Kalau kita perhatikan di ayat 3 dan ayat 23, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Ishak mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Di ayat yang ketiga, ayat ini memberitahukan bahwa Tuhan senantiasa melindungi Ishak di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Ishak menyuruh Ribka berbohong, Tuhan tidak membiarkan Ishak masuk ke dalam kesalahan yang lebih besar. Sehingga kesalahan Ishak tidak membawa bencana bagi Raja Abimelek. Maka disitulah perlindungan Tuhan sehingga Raja Abimelek dapat terhindar dari perbuatan dosa perzinahan. Yang kedua, Ishak mendapatkan berkat dari Tuhan. Di ayat 12 sampai ayat 23, ayat ini memberitahukan kita bahwa berkat Tuhan atas hidup Ishak sungguh melimpah. Apa yang ingin Allah sampaikan melalui kisah ini? Ketika Ishak menabur benih, hasilnya 100 kali lipat. Tuhan memberkati Ishak. Terbukti dari kekayaan semakin bertambah dan Ishak sendiri menjadi orang yang sangat kaya. Sumur-sumur yang sudah ditimbun dengan tanah digali kembali oleh Ishak tetap
menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu berjalan menuruti kehendak Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati dan mau selalu mendekat kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita selalu berjalan dengan baik. Kita dapat mempelajari dari pengalaman Ishak dan Abraham. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Ketika kita rela melepaskan masa lalu, maka kalau kita bersama dengan Tuhan, masa depan kita akan lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.